Assalamualaikum. Hai, channel ini Guru Budi. Nama saya Sylvin Fatima Anugrah. Saya sekolah di SD 2 Tarogong, Kabupaten Garut. Saya mau minta dibahas soal yang saya kirimkan lewat email sebelumnya tentang luas permukaan prisma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini Guru Budi. Terima kasih kepada Ananda Silvi yang telah mengirimkan sebuah pertanyaan atas kesulitan yang Ananda Silvi alami ya. Ananda Silvi ini berasal dari SD Tarogong 2 ya, kelas 6 SD. Dia mengalami kesulitan dalam soal luas permukaan. Oke, kita bahas saja ya. Bagi kalian yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal atau belum mengerti, boleh kalian fotokan soalnya kemudian kalian kirimkan ke email ini Guru Budi. Nanti saya akan cantumkan di linknya di deskripsi ya, link emailnya. Kalian boleh mengirimkan soal tersebut ke link deskripsi. Kalau bisa sama video ininya ya, sama video ucapannya ya, perkenalannya. Oke, sama seperti Silvi ya. Oke, kita lanjut saja, tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa klik tombol like, komen, subscribe, dan share kepada teman-teman kalian supaya ilmu ini lebih bermanfaat. Kemudian tetap dukung channel ini supaya channel ini makin berkembang ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mensubscribe dan share channel ini ya. Oke, kita lanjut saja untuk menghemat waktu. Baik. Bagi kalian yang memiliki buku seperti ini, yang belajar matematika di kelas 6-nya memakai buku ini, nah sekarang kalian persiapan sebaiknya ya. Kemudian kita akan membahas tentang bangun ruang, tentang luas permukaan, bangun datar ya, sesuai dengan apa yang Ananda Silvi sampaikan. Kemudian halaman yang akan kita bahas merupakan halaman 109 ya. Oh, ini halaman 109, kalian boleh buka halaman 109. Tepatnya soal nomor 1, 2, 3, 4, 5 ya. 109 sampai 110 kalau nggak salah. Nah, soalnya itu ada 5 seperti ini ya. Soalnya seperti ini. Nomor 1, 2, 3, 4, 5 ini sebenarnya soalnya ada 4 bukan 5, maaf ya. Ini nomor 3 ini kemungkinan yang buat buku salah nulis. Nah, ini soalnya. Nah, kita langsung saja ke nomor 1 untuk membahas soalnya. Ya, nomor 1, diketahui sebuah prisma segitiga dengan alas segitiga siku-siku. Kedua sisi penyikunya 3 cm dan 4 cm. Tinggi prismanya 15 cm. Tentukan luas permukaan prisma. Oke, hal yang pertama kita lakukan adalah menggambarnya terlebih dahulu ya, menggambar prismanya. Prisma segitiga ya. Nih, prisma segitiga, maka kita gambarkan segitiga dulu, lengkap dengan sisi tegaknya. Nah, dia di sini ada keterangan bahwa kedua sisi penyikunya, berarti dia segitiga siku-siku. Kita misalkan ambil siku-sikunya di sini. Bolehlah kalian di sini, boleh di sini bebas. Yang penting ini kedua sisi penyikunya 3 cm dan 4 cm. Ini 4 cm, ini 3 cm. Boleh terbalik juga, nggak jadi masalah ya. Di sini 3-nya, di sini 4-nya, atau 4-nya di sini, 3-nya di sini boleh. Asalkan jangan di sini karena di depan ini namanya dia adalah sisi miring bukan penyikunya ya. Kemudian ini tingginya 15 cm. Kita tulis dulu rumusnya. Ada yang tahu? Nah, ini rumus dari luas permukaan prisma ya. 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi bangun. Atau kita singkat menjadi 2 kali LA ditambah KA kali TB ya. Nah, ini karena alasnya dia berbentuk segitiga, maka kita rubah luas alasnya ini menjadi rumus luas segitiga, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Jadi 2 kali setengah kali alas kali tinggi ditambah
A tambah B tambah C kali tinggi bangun. A tambah B tambah C ini dia merupakan keliling alas. Kenapa A tambah B tambah C? Bisa saja menjadi X, Y, Z, terserah kalian. Yang penting karena saya di sini memberi namanya A, B, C. Di sini saya kasih nama garis A, ini garis B, dan ini garis C. Nah, jadi untuk mencari keliling segitiganya tinggal tambahkan saja A, B, C. Karena segitiga tidak memiliki rumus khusus untuk mencari keliling sisi-sisinya ya. Kemudian kita masukkan angka-angkanya, maka menjadi 2 kali setengah kali 4 alas ya, kali tingginya 3 ditambah A tambah 3 tambah 4 kali 15. Ini boleh terbalik ya, 3 kali 4 boleh, 4 kali 3 boleh. Nah, di sini yang belum diketahui adalah A, karena A ini masih kosong. Bagaimana cara mencari A? Kita lihat. Di sini A ini terletak di depan siku-siku, maka A ini merupakan segitiga sisi miring. A itu merupakan dia sisi miring ya. Kita cari sisi miringnya di sini. Maka karena dia A itu sisi miring, maka memakai rumus A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Bagi kalian yang masih belum mengerti masalah tentang sisi miring atau Pitagoras ya, siku-siku, silakan kalian cari video tentang pembahasan tentang Pitagoras, ada di channel ini Guru Budi, atau nanti saya simpan linknya di deskripsi, tinggal kalian klik saja ya tentang Pitagoras ini ya untuk mencari sisi miring. Kemudian A kuadrat sama dengan ini ya, B ya atau C-nya adalah 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Boleh 3 kuadrat tambah 4 kuadrat, terbalik pun tidak jadi masalah karena perkalian dan penjumlahan dia berlaku sifat komutatif. Kemudian 4 kuadrat dia itu adalah 16, 3 kuadrat dia adalah 9. Maka 16 tambah 9 dia hasilnya 25. Maka A sama dengan akar dari 25 dan A sama dengan isinya 5 cm. Maka si A ini dia sudah didapatkan isinya 5 cm. Nah, kita masukkan ke A 5 cm nya ya. Tuh jadi seperti ini, A nya jadi berubah 5. Maka 2 kali setengah kali 4 kali 3 tambah 5,3 tambah 4 kali 15. Kita kasih garis batas dulu supaya tidak pusing. Kita pindahkan ini ke sebelah sini ya. Maka 2 kali setengah kali, nah ini 4 kali 3 12, kemudian 5 tambah 3 tambah 4 dia menjadi 12 dikali 15. Coret ini karena 2 dibagi 2 dia habis, maka sisanya menjadi 12 ditambah 12 kali 15 itu 180. Maka 12 tambah 120 dia isinya adalah 192 cm pangkat 2. Nih luas permukaannya. Kemudian kita menuju ke nomor 2 saja langsung ya. Sebuah prisma alasnya berbentuk belah ketupat. Panjang diagonalnya adalah 16 cm dan 12 cm. Perhatikan gambar berikut. Tentukan tinggi prismanya jika luas permukaan prisma adalah 512. Sebenarnya ini satu soal ya, cuman mungkin editornya salah ngetik. Jadi ini nomor 3 padahal ini cuma nomor 2 saja. Oke, kita lanjutkan. Di sini katanya dia belah ketupat. Ingat, ini bukan persegi tapi belah ketupat menurut keterangan ini ya. Diagonal satunya 16, diagonalnya 12. Nah, udah lengkap ya. 16 itu dari sini sampai sini, 12 itu dari sini sampai sini. Oke, kita tulis rumus dulu luas permukaannya ya. 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi bangun. Kemudian kita singkat menjadi ini. Nah, ada yang tahu kita ganti luas alasnya dengan luas belah ketupat ya. Ada yang tahu rumus belah ketupat? Ya, dia setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Maka kita tulis setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2 ditambah keliling alasnya kita rubah menjadi A tambah B tambah C tambah D dikali tinggi bangun. Apa itu A tambah B tambah C tambah D? Karena di sini dia mempunyai 4 sisi. Misalkan ini sisi A, kemudian ini sisi B, ini sisi C, dan ini sisi D. Maka untuk mencari kelilingnya itu kita tinggal tambahkan saja A tambah B tambah C tambah D. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah ada sisi A-nya, B-nya, C-nya, D-nya? Ada? Tidak ada. Maka kita harus mencari sisi A, B, C, D ini. Bagaimana? Nah, kita potong dulu ya. Si belah ketupat ini kita pisahkan dulu menjadi seperti ini. Nah, ini belah ketupat ini kita potong menjadi seperti ini supaya lebih jelas. Kemudian diagonal ke 1 dia 16 cm. Kemudian diagonal kedua dia 12 cm. Nah, ini yang kita cari ini sisi ininya. Oke, sisi ini, sisi ini, dan sisi ini supaya kita dapat keliling lingkaran. Bagaimana? Kita perhatikan. Nah, ini bentuknya dia adalah segitiga, jelas dia segitiga siku-siku, di sini siku-sikunya. Maka dia pertanyaannya ini dia adalah sisi miring. Maka untuk mencari sisi miring kita menggunakan rumus A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat.
ya. A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Nah, saya ambil kesimpulan tadi 16 itu dari sini sampai sini, 12 itu dari sini sampai sini. Maka kita bagi 2, si 16-nya dia 8, 12-nya bagi 2 dia 6. Berarti ini 8, yang ini 6. Maka yang dipakai 8 sama 6 ya. Maka A kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Maka 6 kuadrat 36, 8 kuadrat 64. 36 tambah 64, maka A kuadrat sama dengan 100. Maka A sama dengan akar dari 100. Maka A sama dengan 10 ya. Maka ini 10, 10, 10, 10. Sekali lagi kalau kalian belum mengerti masalah Pitagoras, kalian boleh cari videonya di linknya di deskripsi ya. Terus kita lanjutkan ya. Maka kita tulis, nah yang 10-nya itu kita pindahkan ke ABCD ini ya. ABCD ini kita pindahkan jadi 10. Kita pindahkan, maka menjadi 2 kali setengah kali 6 kali 192, karena 16 kali 12 192. A-nya 10, B-nya 10, C-nya 10, D-nya 10. Atau 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10. Atau boleh 10 kali 4 kali tinggi bangun. Kenapa tinggi bangunnya tidak ditulis angkanya? Karena di sini ya kan yang dicarinya tinggi bangun ya. Tidak ada tinggi bangunnya. Kita lanjutkan. 2-nya dicoret karena 2 bagi 2 ini habis. Sisanya 192 tambah 40 kali TB. Tuh ya. Jadi 12 sama dengan 192 tambah 40 kali TB. Nah kita pindahkan lagi ke sini. Nah, mana yang harus dipindahkan ini? Antara 192 dengan tambah 40 kali TB. Yang harus kalian pertama pindahkan adalah 192 ke sebelah kiri. Tapi dengan syarat bahwa dia kalau misalkan plus, dia pindah jadi negatif. Maka 512 dikurangi 192 sama dengan 40 kali TB ya. 512 kurang 192 isinya dia adalah 320 sama dengan ini sisanya 40 kali TB. Nah di sini 40 kali TB mana yang harus pindah? Apakah 40? Apakah TB? Yang jelas yang harus pindah dia adalah 40. Kalau pindah karena dia kali, ingat kebalikannya. Kebalikan dari kali dia bagi. Maka 320 dibagi 40. Maka dia isinya adalah TB-nya itu 8 cm. Nah itulah tinggi bangunnya 8 cm. Kalau kalian masih belum mengerti boleh kalian ulang-ulang ya. Kemudian kita akan mengerjakan soal nomor 3 ya. Kita lanjut. Bagaimana soalnya? Nih, tentukan luas permukaan prisma berikut. Nah, ini bangun prisma. Kita amati prismanya itu dia adalah berbentuk trapesium alasnya ya. Berarti kita di sini akan menggunakan rumus luas trapesium. Seperti biasa, kita akan menulis dulu rumusnya ya, yaitu 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi bangun. Kita ganti luas alasnya sama rumus luas trapesium. Ada yang tahu rumus luas alas trapesium? Ya, luas trapesium adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2 ya. Kita tulis di sini 2 kali setengah, keduanya ini kali setengah kali A tambah B kali T, ini rumus trapesium, tambah A tambah B tambah C tambah D dikali TB. Kenapa ini A tambah B tambah C tambah D? Seperti biasa, ini alasnya kita kasih nama ini A. Nah ini trapesium ya, kita kasih nama ini A, ini B, ini C, dan ini D. Nah seperti itu. Maka untuk mencari kelilingnya itu kita tambahkan saja A tambah B tambah C tambah D. Seperti itu ya. Kemudian yang tidak ada itu yang mana? Yang ini ada 6, yang ini ada 12. Yang tidak ada itu A dengan C. Bagaimana cara mencari A dan C? Saya kasih tanda di sini, dia bentuk bangunnya dia adalah segitiga. Tuh yang saya kasih biru. Kemudian saya pindahkan ke sini bangun segitiganya. Nah, diperbesar ya. Maka kalau segitiga seperti ini berarti hubungannya dengan Pitagoras ya. Pasti. Nih, segitiga siku-siku berarti otomatis dia Pitagoras. Dengan sisi yang sebelah sini 4 cm. Nah, sisi yang sebelah sini yang bawah ini, yang ini berapa? Karena belum diketahui, kita akan mencarinya. Caranya bagaimana? Nah, dari sini sampai sini dia 12 cm ya. 12 cm. Kemudian ini 6 cm. Nah, yang 6 cm ini kita akan pindahkan ke sebelah sini. Nih, 6 cm ya. Tuh, 6 cm berarti dia bisa dikurang ya, 12 kurang 6, maka kita bisa mencari yang ini. Ini sama panjang kiri dengan kanan, maka 12 dikurang 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi satunya ini, yaitu satunya 3 cm, dan kita pindahkan ke sini sebesar 3 cm ya. Dapatlah syarat untuk mencari Pitagoras ya. Kita sekarang akan mencari sisi miring yang ini ya. Nah ini
Karena ini sisi miring, maka kita akan menggunakan rumus yang ini. Masih ingat ya, ditambah. Maka B-nya 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 16 ditambah 9, maka isinya adalah akar dari 25. Maka akar dari 25 adalah 5. Kita dapatkan yang C dan A itu dia sebesar 5 cm ya. Kita hapus dulu semuanya biar tidak pusing. Ini juga kita akan pindahkan, ini hapus, kita akan pindahkan ini ke atas sini ya. Kita akan pindahkan yang bawah tadi ke atas sini supaya tidak bingung. Nah, supaya tidak menghabiskan tempat. Nah, 2 kali setengah kali A tambah B kali T. Yang mana sih A tambah B itu sisi yang sejar itu yang mana? Nah, sisi yang sejar adalah 6 sama 12 ya. Kemudian tingginya itu, tinggi prisma itu bukan yang ini, bukan yang 8, tapi yang ini yang 4. Oke, kita tulis 2 kali setengah kali 6 tambah 12 kali 4. Sedangkan ABCD ini yang ini tadi berapa tadi? Ini 5. Ya, yang ini tadi 5, tuh ini 5, ini 5. Berarti 5 ditambah 12 tambah 5 tambah 6, atau boleh 12 tambah 6 tambah 5, terserah lah. Penjumlahan mah itu hukumnya mutatif ya, dikali tingginya ini 8. Nah, tinggi bangunnya 8. Maka didapatkan ini dicoret. Nah, ini setengah kali 2 kali setengah kali 18. 18 itu didapat dari 6 tambah 12 dikali 4 tambah 28 kali 8. Nah, ini dicoret karena 2 dibagi 2 habis, maka 18 kali 4 tambah 28 kali 8. Hasilnya 18 kali 4 itu 72. 72 tambah 224, maka hasilnya dia adalah 296 cm persegi. Seperti itu untuk soal nomor 3 ya. Kalau kalian belum paham silahkan kalian ulangi terus sampai kalian paham. Oke, kita lanjut saja ke soal yang terakhir ya. Sebuah prisma alasnya berbentuk persegi panjang, luas alas prisma 28 cm persegi, lebar persegi panjang 4 cm dan tinggi prisma 15 cm. Hitunglah luas permukaan prisma. Di sini luas alas prismanya sudah ada ya, jadi kita tidak usah atau tidak perlu mencari lagi. Nah, kita gambarkan dulu, saya gambarkan dulu ya. Kemudian di sini panjangnya 4, anggap ini panjangnya 4, tingginya 15 cm dan luasnya ini yang biru, saya kasih biru, luas alasnya 28 ya cm pangkat 2. Yang harus kita lakukan pertama kali adalah menulis rumus luas permukaannya ya. Seperti biasa ini rumusnya 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi bangun. Karena alasnya ini berbentuk persegi dan sudah berbentuk persegi panjang ya, maaf. Dan sudah ketahuan luasnya 28, kita tidak usah menulisnya, langsung aja kita tulis angka 28 saja ya. Jadi 2 kali 28 tambah A tambah B tambah C tambah D kali tinggi bangun. Kita lihat di sini kelilingnya itu tinggal kita tambahkan ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Tapi di sini cuma ada ini dan ini ya, karena kiri dan kanan dia pasti sama 4 dan 4. Yang belum ada itu lebarnya ini belum ada ya, panjangnya ini belum ada atau lebarnya belum ada nih, yang ini. Karena kita akan mencari yang ini, kita pindahkan dulu bangunnya ke sini. Yang ini 4, yang ini belum diketahui, yang ini belum diketahui ya dua-duanya. Kemudian luasnya dia adalah 28 cm. Kemudian bagaimana cara mencari panjang ini? Panjang ini bagaimana? Kita tulis dulu rumus luas. L sama dengan P kali L. Ini rumus luas persegi panjang. L-nya kita ganti sama 28 dan P-nya kita ganti sama 4 ya. Maka 28 sama dengan 4 dikali L karena L-nya ditanyakan. 4 ini harus pindah ke sebelah kiri, maka dia asalnya kali, dia menjadi bagi. Maka 28 bagi 4 sama dengan L. Maka L isinya adalah 7 cm. Kita ganti tanda tanya ini menjadi 7 cm ya. Tuh 7 dan 7. Kita dapat ya kelilingnya jadi 4 tambah 7 tambah 4 tambah 7. Maka kita rubah jadi 2 kali 28 tambah 4 tambah 4 tambah 7 tambah 7 kali 15. 2 kali 28 dia adalah 56 ditambah 22 kali 15. 22 ini didapat dari 4 tambah 4 tambah 7 tambah 7. Kemudian 56 tambah 330. 330 ini didapat dari 22 kali 15. Maka isinya dia adalah 386 cm pangkat 2 cm persegi. Itulah isinya. Ya, mudah-mudahan ini membantu kalian semua dalam menyelesaikan soal ini. Dan untuk Ananda Silpi, mudah-mudahan ini juga bisa membantu Anda. Jika nanti ada kesulitan kembali, silakan Anda boleh memfoto bentuk soalnya, mana yang sulitnya, kirimkan ke email kembali. Nanti kita akan bahas bersama-sama ya. Bagi kalian juga yang merasa ada kesulitan dalam belajar matematika soal apapun, baik itu
di SMP atau di SD atau di SMA, silakan kalian foto bentuk soalnya, kemudian kalian bikin video perkenalannya, kirimkan ke email, nanti saya akan tulis ya, link emailnya ada di link deskripsi, kalian tinggal klik saja, kemudian kalian tinggal mengirimkannya saja, oke? Nah, seperti itu mungkin mohon maaf apabila ada kesalahan, nanti kita koreksi bersama-sama, tinggal kalian tulis di kolom komentar aja ya kalau kalian menemukan kesalahan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.